Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Thumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yasma'. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semua? Sudah sarapan loh? Insyaallah. Mudah-mudahan barakah ya Bu. Kata Nabi, siapa yang berkumpul di rumah Allah itu, di dalamnya dibaca Al-Quran, dipelajari sama-sama, maka Allah berikan banyak sekali kebaikan untuk mereka ya Bu ya. Allah akan berikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, anzalas sakinah wa ghasyahumur rahmah. Allah juga akan liputi, naungi orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu rahmah, kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini ya. Nanti kata Nabi juga, wa hafatnahumul malaikah, malaikat yang banyak sekali itu juga menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, yang ada dalam majelis ilmu. Dalam hadis qudsi dikatakan, malaikat itu memohonkan ampun ya Bu. Jadi malaikat meminta kepada Allah agar diampuni dosa orang-orang yang ada dalam majelis seperti ini. Masya Allah, amin ya rabbal. Jadi biarlah dah kesemutan, pinggang pegal ya Bu. Tapi selama itu pula malaikat memohonkan ampun untuk kita. Artinya makin lama kita duduk di sini, makin apa Bu? Makin pegal juga pinggang nih. Kaki kesemutan, tapi malaikat makin banyak memintakan ampun ya. Dalam hadis qudsi itu ada malaikat yang bertanya, ya Rasul, ya Allah. Ini dalam hadis qudsi ya Bu ya, bab keutamaan ilmu, bab keutamaan majelis ilmu. Ya Allah, ada di antara mereka yang hadir tidak karenamu ya Allah, maksudnya tidak ikhlas, ada maksud lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetap ampuni dosa mereka. Masya Allah. Jadi walaupun hadir di sini sekedar numpang duduk nebeng atau numpang dengar sambil nunggu anak misal gitu Bu ya, atau ada kegiatan lain atau ada keperluan lain, tetap orang yang ada dalam majelis ini diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa dzakarahullahu fi man indah. Dan nama orang yang hadir dalam majelis ilmu ini disebut-sebut oleh malaikat, oleh Allah di hadapan malaikatnya. Kalau Allah sudah menyebut nama seorang hamba di hadapan malaikatnya, maka seluruh malaikat akan mencintai hamba itu. Insyaallah. Nanti dalam surat Fussilat Bu dikatakan malaikat itu akan selalu membersamai dia gitu, memberikan rasa tenang, memberikan rasa tenang, sakinah, optimis, tidak galau, tidak risau gitu. Amin ya rabbal. Baik, Ibu-ibu sekalian, izin hari ini kita membahas surat
Al-Ma'un ya Bu ya. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bunyinya Bu? Ya, kita baca sama-sama ya. Boleh lihat Qur'annya. Wahid, isnain, thalatha. Sadaqallahul azim. Baik. Tadi baca itu Bu supaya majelis kita ini memenuhi hadis tadi. Ya. Sekarang kita masuk hadis itu bilang majtama qaumin fi buyutillah yatslunal kitab, dibaca Al-Qur'an wa yatadarrasunahu bainahum, dan dipelajari sama-sama. Tadi yatslunal kitabnya. Sekarang yatadarrasunahunya, ya, mempelajarinya. Baik, kita bahas surat Al-Ma'un. Suratul Ma'un. Oke. Surat keberapa dalam Al-Qur'an itu, Bu? Iya, surat yang nomor suratnya nomor 107. Oke. Surat ini turun di Makkah. Jumhur, ya. Jumhur, sebahagian besar ulama mengatakan surat ini surat Makkiyah, ya. Namun ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ayat 1 sampai 3 turunnya di Makkah, ayat 4, 5, 6 dan 7 turunnya di Madinah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Sayyidul Mufassirin. Tetapi jumhur ulama mengatakan ini surat Makkiyah, ya. Kalau berdasarkan urutan turunnya, ya Bu. Kalau ini kan urutan di mushaf, urutan dalam Al-Qur'an. Jadi surat dalam Al-Qur'an, urutan dalam Al-Qur'an sekarang itu, Bu, tidak menggambarkan urutan turunnya. Ya. Kalau Al-Qur'an dibuat, disusun berdasarkan urutan turunnya, maka surat pertama itu harusnya paling depan surat apa, Bu? Al-Alaq. Ya. Yang kedua surat apa, senyum-senyum, Bu? Turun pertama Al-Alaq. Karena belajarnya cuma pertama, turun pertama baik kan? Tidak diceritai yang kedua. APR cari apa yang kedua. Ya, jadi kalau yang pertama disusun berdasarkan urutan turun, mestinya Al-Alaq, ya, Al-Fatihah itu yang kelima. Ya, tapi ternyata tidak. Nah, jadi urutan dalam Al-Qur'an itu, Bu, yang menentukan Allah. Hanya diturunkannya berangsur-angsur dan tidak menurut urutan dalam mushaf itu, ya. Nah, kalau berdasarkan urutan turunnya, surat Al-Ma'un ini surat urutan ke 17. Jadi tartibud nuzul berdasarkan urutan turunnya
Dia ini surat yang ke-17, ya. Yang ke-16-nya At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, itu yang mencela orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Alhaakumut Takatsur, orang yang suka memamerkan, ya, berlomba-lomba, bermegah-megahan, berlomba-lomba menunjukkan kelebihan harta gitu ya. Alhaakumut Takatsur, sampai dia masuk ke dalam kuburnya, hatta zurtumul qabr. Jadi surat ke-16-nya itu, kalau kita boleh susun begini ya Bu. Jadi 16 ini surat At-Takatsur, baru yang ke-17-nya surat ini Al-Ma'un, nanti yang ke-18-nya baru surat Al-Kafirun, ya. Dalam ilmu tafsir ada kajian yang namanya Al-Munasabah. Munasabah itu hubungan antara surat, ya, baik hubungannya berdasarkan urutan dalam Quran atau hubungannya berdasarkan urutan turunnya. Tapi kita tidak bahas ini, oke? Surat Al-Ma'un ini tadi yang Ibu baca, berapa ayat Bu? Berapa ayat? 7, ya. Dia terdiri dari 7 ayat, 25 kata, 25 kata, ya, 125 huruf. Apa maksud saya sampaikan ini, Bu? 125 huruf. Karena Nabi bilang, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, dia diberi satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10. Jadi Ibu tadi baca tuh, mau ikhlas mau tidak, kata mau suaranya pelan atau tadi, ya, jelas makhrajnya. Ini 125 huruf, berarti dapat berapa hasanah Ibu? Ada yang namanya hasanah? Ibu dapat 125 kali 10, 1250 hasanah. Hasanah itu kebaikan, hasanah itu pahala, ya. Amal soleh yang bernilai pahala, itu makna hasanah, ya. Jadi dapat 1250 hasanah. Nanti dalam surat Hud, Bu, surat Hud ayat ke-114, di tengah-tengahnya itu Allah berfirman, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Setiap satu hasanah akan menghapuskan satu sayyiat. Sayyiat itu keburukan, sayyiat itu dosa kecil. Jadi pada saat yang sama Ibu baca Quran, kita baca Quran, satu hurufnya dapat 10. Tadi kalau kita baca surat Al-Ma'un ini, mudah-mudahan ya Bu, amin, dapat 1250 hasanah, dan dihapuskan juga 1250 sayyiat, dosa kecil kita. Masya Allah. Itu yang dimaksud Al-Quran ini penuh barakah, Bu. Bahagia sekali orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran, karena setiap anaknya menghafal Al-Quran sampai ini kepada orang tuanya. Masya Allah. Makanya nanti ujungnya, puncaknya, orang tua yang anaknya hafal Quran, nanti di akhirat dia akan diberi mahkota. Karena puncak dari urutan pelan-pelan ini, Bu, sampai 30 juz, 114 surat, 604 halaman itu ya, 6236 ayat, semua mereka hafal. Masya Allah, ya. Oke, ini biodata suratnya. Sekarang mari langsung kita masuk ke dalam surat Al-Ma'un ini, ya. Al-Ma'un ini secara umum bercerita tentang petunjuk Allah, bahwa menjadi jalan yang benar, siratal mustaqim itu, dia tidak seperti orang golongan yang maghdub, tidak juga seperti orang yang dhalin, ya.
Maghdub itu orang Yahudi, dolin itu orang Nasrani. Maksudnya apa? Dalam hari ini kita dalam beragama ini banyak sekali tarikan ke arah yang keluar dari jalur siratal mustaqim. Kenapa? Karena ada orang yang beragama, dia beragama Islam, yakin betul dengan agamanya, kayak dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, tetapi hubungan dengan sesama manusianya jelek, buruk. Dia hanya berpikir yang penting saya dekat dengan Allah, saya melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan tetangganya, dengan teman-temannya tidak bagus hubungannya. Ya, Islam tidak begitu. Juga Islam bukan yang penting baik sama orang. Ya yang penting baik sama orang, kalau masalah sholat, puasa itu Allah tahulah gitu. Tidak juga begitu. Ya, Islam itu ibadahnya, spiritualnya bagus, hubungannya dengan sesama manusia juga bagus, ya. Jadi good to Allah, good juga to people. Bagus dengan Allah hubungan, bagus juga dengan manusia. Ini inti surat Al-Ma'un, ya. Mari sekarang kita lihat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Izin saya tulis ya, Bu. Maaf kalau tulisan agak buruk-buruk dikit ya. Bismillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, ini ayat 1. Mari kita lihat ayat ini, Bu. Di dalam terjemah artinya apa, Bu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu telah melihat, apa, Bu, artinya, Bu? Iya, orang yang mendustakan agama. Oke, baik. Jadi kata Allah, Ara'aita. Ini artinya apa? Apakah? Ro'a ini melihat, ya. Ta ini kamu dia. Hanya maksudnya, apakah kamu sudah melihat, telah melihat? Apakah kamu sudah melihat? Nanti dalam Al-Quran, Ibu akan ketemu kata, kalau masalah melihat ini, ada kata alam taro, ada kata aro'aita. Sama kurang lebih maksudnya, alam taro, apakah kamu? Alam taro kaifafa ala rabbuka biashabil fil. Ini aro'aita, sama-sama taro, ro'a ini sama-sama melihat. Hanya kalau ini tidak lam, ya. Lam ini artinya tidakkah kamu, gitu ya. Melihat. Kalau ini artinya apakah kamu telah melihat, gitu, ya. Jadi kalau ini negatif, kalau ini positif kalimatnya, oke. Hanya kalau aro'aita ini sudah, apakah kamu sudah melihat? Jadi ro'a di sini dalam tafsir, ya, dikatakan melihatnya ini dalam tafsir, ya, Bu, ya. Ro'a yang dimaksud pada ayat ini, dia melihatnya tidak hanya melihat dengan mata, ya. Juga di sini melihat dengan mata, maksudnya apa? Menyaksikan. Kita perhatikan, nazar basar, kita perhatikan, nengok betul gitu. Juga melihat dengan ilmu, melihat dengan pengetahuan. Maksudnya apa? Kita melihat sesuatu itu berdasarkan pemahaman yang kita punya. Jadi tidak hanya dengan mata kita saja, tapi diikuti juga dengan apa yang kita pahami gitu, ilmu yang kita miliki. Itu makna ara'aita.
Jadi tidak hanya berdasarkan penglihatan mata kita, tapi juga berdasarkan ilmu yang kita miliki. Di sini dalam tafsir ini, kalau bahasa Arabnya Bu, ini kan kalimat tanya ya. Apakah kamu melihat gitu ya? Pertanyaan, apakah dari kalimat tanya ini Allah ingin kita menjawab? Jawabannya tidak. Ya. Dalam ilmu tafsir ini namanya istifham takriri. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena Allah sudah tahu. Ini lebih kepada agar kita berpikir. Bukan karena Allah butuh jawaban, iya sudah nengok gitu, enggak. Ya, ini lebih kepada agar kita berpikir, istifham takriri. Ya, itu kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir. Nanti dalam tafsir yang lain Imam Ar-Raji, Farur Raji, Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan kata ara'aita ini lebih kepada istifham takriri li ta'ajjubi. Kalimat tanya yang tidak butuh jawaban, yang menunjukkan keheranan, ketakjuban gitu. Kok ada ya orang yang begitu gitu, Bu? Kok ada ya orang yang dia kok ada orang yang mendustakan agama? Aneh, takjub gitu, Bu. Mengherankan gitu. Ya, karena sebelum ini kan cerita tentang surat ke-16 tadi apa, Bu? Kayak ketujuh apa surat sebelumnya, At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun gitu ya. Turunnya begitu tuh di zaman Nabi, kan sudah diberitahu bahwa kita tidak boleh bermegah-megahan gitu. Bukankah kamu sudah melihat nanti hari kiamat itu, siksaan di hari kiamat itu? Bukankah kamu sudah melihat dengan ilmal yakin? Oh, apakah harus dengan ainul yakin? Ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmal yakin tuh, Bu, banyak orang yang hari ini baru percaya kalau sudah nengok, Bu. Baru percaya kalau sudah nengok. Kalau sekedar diberitahu, dia tidak percaya. Listrik, hati-hati jangan dipegang, kayak setrum. Tak percaya dia. Sudah diunjuk tahu dengan ilmal yakin ya. Sudah dikasih tahu, hati-hati kayak kesetrum, tidak percaya. Itu namanya orang yang ilmal yakin ainul yakin. Harus nengok dulu dia. Oh, lagi jalan nengok orang megang itu kesetrum. Oh iya kesetrum, itu namanya ainul yakin. Kalau hakul yakin tuh dia dewek merasakan dia kesetrum, taatlah nak mati. Iya benar kesetrum. Itu namanya ainul yakin. Kalau dengan akhirat, ibu mau pakai apa? Ilmal yakin, ainul yakin, apa hakul yakin? Cukup dikasih tahu sama Allah, apa nak nengok nian akhirat, apa nak masuk nian dulu ke akhirat baru percaya? Hah? Nak yang mana? Ilmal yakin kan? Nah itu yang dibilang dalam surat At-Takatsur itu. Apa nak ngerasakan dulu apa rasanya akhirat baru kamu percaya gitu. Apa nak ngerasakan dulu siksa kubur baru kamu percaya sama Allah. Masih juga nak megah-megahan, masih juga nak flexing, nak pamer-pamer itu. Misal itu. Masih juga nak upload-upload. Misal ya kan? Ngupload apa tapi ini tak? Ngupload kemewahan, ngupload yang ngupload lagi makan di tempat yang mahal gitu, nggak boleh, Bu. Kecuali ibu ngupload terus ibu membagi kepada setiap orang yang melihat uploadan ibu. Nah, baru tidak berdosa ibu. Ya. Maka saya paling tidak mau dipoto kalau lagi makan, karena takut saya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ya, ara'aita ini saya ulang dalam Imam Asy-Syaukani Fathul Qadir bilang istifham takriri yang tidak butuh jawaban. Nanti dalam Ar-Raji Ruhul Ma'ani katakan istifham takriri li ta'ajjubi yang menunjukkan ketakjuban. Ada ya gitu ya. Lalu
Alladzi ini orang yang, ya Bu. Maksudnya ini personal. Kalau alladzi ini semua kita, semua siapa saja bisa. Bukan si A, bukan si B, bukan orang lain, tapi awak lah. Kita bisa termasuk di dalamnya, ya. Yukadzibu. Yukadzibu ini dari kata kadzaba. Kadzaba apa artinya, Bu? Dusta. Musailamah al-kadzab, Musailamah si pendusta. Jadi ini artinya dusta. Ya, arti katanya dusta. Coba Ibu perhatikan. Kalau dusta saja itu tulisannya gini. Kadzaba. Ya Bu, kadzaba itu dusta. Sudah? Kalau ditaruh tasdid di sini, kadzaba itu jadi fi'il mudhari'. Artinya dia lakukan terus-menerus berulang-ulang. Terus-terusan. Artinya apa? Dia suka betul berdusta. Ya. Sekarang pertanyaan dijelaskan lagi. Kadang awak aku dak dusta dak Ustaz gitu. Kadang banyak orang yang tidak merasa ayat ini, Bu. Lihat, perhatikan. Allah tidak pakai kata ara'aital ladzi yukaffiru. Kata Allah tidak pakai kata apakah kamu sudah melihat orang yang ingkar kepada agama ini. Tapi Allah pakai kata ara'aital ladzi yukadzibu. Apakah kamu sudah melihat orang yang mendustakan, banyak berdusta terhadap agama ini? Apa bedanya? Kalau kafaro ini dia sejak awal memang tidak mau terima, tidak beriman dia sejak awal. Ya, tidak mau tahu dia, pokoknya salah itulah kata dia. Pokok kafir dia, kufur, dia ingkari sejak awal. Tapi kalau berdusta ini, Bu, kalau dalam kamus yang disebut dusta itu tahu dia itu benar, tahu ya. Bukan tempe maksudnya. Tahu itu benar. Inilah bahasa Indonesia ya. Tahu itu benar tapi dia ingkari, tidak dia dustakan. Maksud yukadzibu itu, Bu, tahu itu benar, iman dia, percaya dia, tapi dia dustakan. Oke? Jadi bukan orang yang sejak awal mengingkari bukan agama ini, bukan orang yang sejak awal tidak mengimani Allah, dia sudah tahu itu betul, bahkan ada iman dalam hatinya, tapi dia dustakan, dia ingkari. Di sini dalam tafsir disebut makna mendustakan adalah sudah mengetahui tapi dia berpaling. Dia sudah mengetahui tapi dia tidak menyetujui. Ya, berbeda dengan orang kafir yang dia sesat atas dasar memang tidak menolak, tidak ada ilmunya. Oke. Jadi itu maknanya. Ingat yang pertama ini fi'il mudhari' artinya terus menerus. Fi'il mudhari' itu hari ini dan yang akan datang. Ya, terus-terusan berulang-ulang, banyak berdusta. Yang kedua yang dimaksud di sini orang yang mendustai, bukan orang yang kafir. Jadi ayat ini kira-kira turunnya kepada orang kafir kalau konteks hari ini, kepada orang yang beragama Islam atau non muslim? Kepada kita. Oke, kepada kita yang sudah beragama Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Din ini dari kata dainun sebetulnya, Bu. Ya, dana dainun. Hutang. Maksudnya apa? Allah banyak memberikan kita kebaikan-kebaikan. Allah menciptakan kita, memelihara kita, kita menerima semuanya. Itu, Bu. Ya, Allah yang menciptakan kita, kita menerima semuanya gitu. Kira-kira wajar tidak kalau yang menciptakan itu membuat aturan? Kita bikin radio, Ibu bikin misal ya, misal
Bikin radio, ini tidak boleh dicucuk di sini. Kalau cucuk sini konslet, terbakar dia. Ini letaknya harus di sini. Segala macam elemennya itu. Lalu tiba-tiba datang orang yang sekendak hati akulah. Apa yang terjadi? Rusak radio itu. Nah, jadi din itu sebetulnya ikatan yang masuk ke dalam hati seseorang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Jadi din di sini diartikan dengan Islam. Sederhananya artinya Islam, ya. Nanti kalau kita din di kalimat yang lain ada juga yang mengartikan sebagai Maliki Yaumiddin. Itu artinya apa di situ, Bu? Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Ada juga yang menyebut ini Yaumiddin, ini hari kiamat, ya. Tapi yang banyak dipakai oleh para mufassirin adalah din dalam artian Islam, ya, dalam artian Islam. Walaupun arti ini juga dipakai. Apakah kamu sudah melihat bagaimana orang-orang yang mendustakan agama ini? Apakah kamu sudah melihat bagaimana perilaku orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Tak percaya dia sama hari kiamat. Nak nyubo dulu baru percaya. Oke? Ini maksud ayat pertama. Jadi ingat, yang pertama kata ara'aita itu menggambarkan keheranan Allah. Ya, kalimat tanya yang tidak butuh jawaban lebih menggambarkan Allah itu takjub. Ada yo manusia macam ni, lah dikasih tahu, lah diunjuk tahu, itu kan? Tapi dia tetap berdusta, ya. Itu makna ayat 1 ini. Jadi ayat ini sekali lagi tidak ya. Kadang kita berpikir ayat ini bukan untuk saya ini. Ya, ayat ini tidak untuk saya karena saya rasa-rasa tak katik mendustakan agama ni. Rasa-rasa, ya. Nah, ayat 2 dijelaskan. Araital ladzi yukadzibu biddin. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Ayat 2 disebut fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Maka itulah orang yad'ul yatim, menghardik ke anak yatim. Fadzalikal ladzi, saya tulis hapus Bu ya, hapus dan menulis ya. Maulah nulis kecil-kecil tapi tak puas saya. Tak tertengok ke belakang. Jadi biarlah besar tapi ngapus ulang ya. Ayat 2-nya itu fadzalikal. Allah pakai kata fadzalika. Maka fa itu maka, zalika itu artinya itulah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kata zalika ini kata tunjuk jauh Bu, isharah lil ba'id. Ya. Menunjukkan sesuatu yang jauh. Kenapa Allah kok pakai kata fadzalika? Maksudnya Allah itu tidak mau dekat-dekat dengan orang yang fadzalikal ladzi yad'u, ya Bu ya, yad'ul yatim. Benar ya Bu ya? Kenapa Allah pakai kata fadzalika? Ya, dalam tafsir dijelaskan. Ini kalau kamu tafsir apa ya? Ibu punya tafsir apa di rumah? Bu, punya tafsir apa di rumah? Punya HP berapa di rumah? Apa merek TV? Kalau itu bisa kita nyebut ya. Belilah Bu buku tafsir. Paling tidak untuk baca-baca ya. Ada pikiran nak baca Bu? Ustaz, tafsir setebal-tebal lidah, baca yang tipis baik. Memang lebih enak dengar ya tak? Lebih enak diceritai. Masya Allah. Dalam tafsir fadzalika ini isyarah lil ba'id namanya. Isyarat tentang sesuatu itu jauh. Jadi kalau ada orang menghardik anak yatim, maka dia itu jauh dari Allah. Maka Allah ngomongnya itu nah, orang itu nah, kata Allah. Tak mau Allah dekat-dekat. Dia tu nah gitu. Kan jauh itu Bu.
dzalik gitu. Tidak pakai hadza. Ya, tidak pakai hadza, tapi jauh dzalik gitu. Ya. Tapi di Al-Qur'an nanti kalau Al-Qur'an pakai dzalikal kitab, Al-Qur'an kan ada wa hadza kitabun. Ada juga pakai dzalikal kitab gitu. Nah, di situ isyarah lil maka ulul maqam, menunjuk jauh tapi mulia, tinggi gitu. Al-Qur'an itu mulia, Al-Qur'an itu tinggi. Siapa saja yang dekat dengan Al-Qur'an maka dia akan dapat kemuliaan, ketinggian derajatnya gitu. Oke. Jadi fadzalika ini maksudnya adalah ya, ini kata tunjuk jauh yang menunjukkan Allah tidak mau dekat-dekat dengannya. Dengan siapa? Orang yang allazi, orang yang yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Kata yad'u ini dalam bahasa Arab nanti ya Bu, nih sama seperti kadzaba ini. Satu kata kalau ditambah katanya, ditambah tasydid, ditambah matnya, tambah huruf, beda artinya. Beda artinya. Ibu masih ingat beda Rahman, Rahim? Saya pernah jelaskan enggak? Ingat tak Bu? Ibu, setiap ibu pasti punya rahim, ya kan? Iya beda? Iya beda? Iya. Rahim dari kata rohama. Dari kata rohama inilah jadi Rahman, jadi Rahim. Yang ketika rohama ditambah huruf belakangnya alif dan nun jadi Rahmani gitu. Maka ini artinya kasih sayang yang sangat banyak, tidak terbatas, banyak nih gitu. Kalau rohama ditambah diselipi huruf ya sukun, maka jadinya kasih sayang yang selamanya tidak pernah putus-putus. Gitu. Ya. Jadi ini maknanya. Nah, sama sekarang yad'u. Yad'u ini dari kata yada'a. Da'a, kalau da'a artinya memanggil. Sini nak gitu. Ya. Tapi kalau ditambah dengan huruf dengan ditambah yad'u, ya, ditambah tasydid di tengahnya, itu artinya jadi mendorong dengan keras. Maka artinya jadi menghardik di situ. Jadi dia memanggil dengan panggilan yang menyakitkan, mendorong, hardik gitu ya. Itu makna kenapa dari kata yada'a ini lahir kata menghardik. Oke. Jadi ini ceritanya Abu Jahal itu Bu, setiap minggu dia suka motong onta untuk makan orang banyak. Yang dipotong 2 unta. Ya. Dia punya ada anak yatim yang di sekitar dia. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy zaman dulu Bu, setiap orang itu harus punya suku, setiap orang itu harus punya proteksinya. Ada orang yang memproteksi dia, ada orang yang menggaransi, menjamin keamanan dia gitu. Kalau tidak ada maka mereka pasti akan diganggu di Makkah itu. Ya, contoh, saya beri contoh. Ada lelaki sahabat Nabi namanya Yasir, keluarga Yasir ya Bu ya. Nanti dia punya anak namanya Ammar bin Yasir. Yasir ini asalnya dari Yaman, datang dia ke Mekah. Karena tidak ada dia kaitan dengan orang Mekah, tidak ada yang menjamin, tidak ada yang memproteksi, tidak ada yang menjaga keselamatan dia. Karena keras kehidupan zaman itu. Maka kemudian dia masuk ke Bani Makhzum, ya. Lewat Abdullah bin Hudzafah. Maka nikahlah dia dengan Sumayyah. Tahu Sumayyah Bu? Kenal Bu? Sumayyah, wanita pertama yang meninggal, orang pertama yang meninggal mempertahankan keyakinannya terhadap Islam di zaman Nabi, itu perempuan. Namanya Sumayyah. Orang yang disiksa itu loh Bu, suaminya Yasir, dia anaknya Ammar diikat di tiang, dan dia yang pertama sekali dibunuh oleh tuannya.
dan bunuhnya juga sangat menyakitkan ya Bu ya, karena ditusuk tombak dari kemaluannya itu Bu sampai ke atas. Nauzubillah min dzalik. Tapi dia tetap tidak mau keluar dari agama Islam, yakin dia. Oke. Orang-orang yang tidak punya cantelan, tidak punya proteksi, maka mereka akan cari proteksi gitu Bu. Ya, contohnya tadi Yasir. Begitu juga anak-anak di Mekah yang ayah ibunya, orang tuanya sudah tidak ada, maka mereka itu akan mencantol kepada orang kepala sukunya, orang yang dituakan gitu. Nah, Abu Jahal karena dia orang yang dituakan di sukunya, maka beberapa anak yatim itu nyantel ke dia Bu. Ya, keamanannya itu ada jaminan kehidupan keselamatan dia, garansinya itu pada Abu Jahal gitu. Abu Jahal ini setiap minggu, setiap pekan dia potong 2 unta. Tetapi apa yang terjadi? Setiap sudah masak makan gitu, dia panggil kawan-kawannya, anak-anak yatim ini dipanggil, sini gitu. Ya dah. Tapi dipanggil cuma untuk bantu ngurusin tamu-tamunya, tapi tidak diajak makan. Ya. Ketika anak-anak ini minta mau makan gitu, maka dia hardik, dia dorong, dia usir. Ya du'u gitu. Ya. Jadi ayat ini cerita salah satunya tentang Abu Jahal, juga cerita tentang Al-As, bapaknya Amr bin As, juga cerita tentang Abu Sufyan, juga cerita tentang Walid bin Mughirah, orang-orang yang memiliki kecukupan harta dan kedudukan tinggi di Mekah, tetapi dia berlaku sewenang-wenang. Oke. Nah, kata Allah, fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang mendustakan agama yang pertama itu, dia tahu perintah agama, dia tahu Allah, Rabbnya, dia tahu Allah selalu memperhatikan dia tahu Allah selalu mendengar apapun yang dia ucapkan, dia tahu berapa banyak harta yang kita punya. Ya. Nah, ciri orang yang mendustakan agama ini yang pertama kata Allah adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak memperhatikan anak yatim. Maka, Bu, ingat nih yang pertama, nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama, karena ternyata di sekitar kita ada anak yatim, kita makan enak, ya, tapi kita tidak mau sama sekali, tidak peduli sama dia, tidak memperhatikan dia gitu. Ya Bu, jadilah seperti kepada anak yatim itu seperti ibu kepada anak ibu sendiri gitu, yang ketika mau makan enak ingat anak gitu. Ya, kita kan begitu dah Bu. Iya beda nih. Pas nak makan ingat anak itu. Kami ini Bu, karena anak berapa orang di pondok kan, setiap nak makan, aduh anak saya makan apa di sana. Ya, Masya Allah. Nah, orang terhadap anak yatim juga begitu, perhatikan dia. Bahkan Nabi bilang, aku, kata Nabi, dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di akhirat nanti, di surga nanti seperti ini, kata Nabi. Maaf, ini bukan nomor ya. Cuman seperti ini. Maksudnya di akhirat berdekatan. Ya. Jadi Nabi dan orang yang mencintai anak yatim nanti di akhirat seperti 2 jari. Maksudnya apa? Dekat sekali dalam surga. Ya Ustaz, gimana caranya Ustaz? Ya sesuai kemampuan kita. Ya Bu. Pas kita rasa-rasa makan enak, masa lebihkan dikit. Tengok di mana ada anak yatim, ya Bu, kita antar. Atau tengok dia sekolahnya di mana, sebulan kira-kira dia butuh dana berapa ya? Oh, dia jalan kaki lah. Oh, berarti untuk nih sebulan 100.000, misal, tapi rutin Ibu, misal ya. Ibu sampaikan ke anak itu, apalagi Ibu sunnah mengusap kepala anak yatim itu, ya Bu ya, Masya Allah. Atau kalau tidak ada sekitar kita, cari lembaga yang ngurus anak yatim, ya Bu. Oh, Jumat berkah antar makan, misal gitu ya. Jadi orang yang tidak mendustakan agama yang pertama adalah orang yang tidak menghardik ya
orang yang memperhatikan anak yatim. Tapi kalau kita tidak memperhatikan anak yatim, maka kita disebut yukadzibu biddin. Yang kedua, maaf, ayat berikutnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maaf, yatim ini jelas ya Bu ya? Yatim ini orang yang tidak punya ayah apa ibu? Ya, nggak ada lagi yang ngurus dia. Ya Bu ya, tidak ada lagi yang memperhatikan dia. Mari Bu, silakan. Ayo Ustazah lihat. Masya Allah, saya dapat juga. Terima kasih. Bu, laju dibuka sambil makan sambil minum, tidak apa-apa. Ya, tidak usah malu-malu. Yatim, anak kecil yang belum balik, yang ditinggal, meninggal orang tuanya. Aslinya orang yang tidak memiliki pembela atau wali. Anak yang tidak memiliki pembela atau wali Bu, maka Allah yang langsung menjadi walinya. Baik, itu ayat 2 ya. Ayo skor sebentar ya Bu, biar berjalan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya Bu. Saya salah tulis kali ini. Yadu, maaf, saya yang salah. Yadu di sini ya Bu ya. Yadu. Yadu, saya membacanya yadu tapi saya tulis di atas huruf dal. Terima kasih Bu. Ya Allah, barokah. Amin. Kita sambung ya. Ustazah sudah? Bapak-bapak di belakang belum? Ibu makan dewek, dah ingat bapak. Masya Allah. Baik, ayat yang ketiga, wala. Tadi ada yang baca wala yahuddu, pakai ha kecil nih Bu. Wala yahuddu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya hapus ya. Wala yahuddu. Mari kita tengok apa makna ayat ini. Ayat yang ketiga, wala yahuddu, wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Yuk kita lihat Bu ayat ini ya. Apa yang harus kita cermati, karena hati-hati di ayat ini, pesannya kuat sekali. Wala dan, wa itu dan, la ini tidak, dan tidak yahuddu. Apa di situ Bu? Menganjurkan, mendorong, mengajak, tidak mengajak, tidak menganjurkan. Kenapa Allah pakai kata tidak menganjurkan di sini? Ya, ala, apa arti ala Bu? Ala ini dari, atas, kepada, terhadap gitu ya. Saya tulis terhadap saja. Ta'amil miskin. Apa ta'am? Memberi makan orang miskin. Di sini ta'amul miskin, memberi makan orang miskin. Tengok Bu, apa yang menarik di ayat ini ya? Satu, kata yahuddu. Dua, kata ala. Yang ketiga, kata ta'ami. Tiga pokok yang menarik di ayat ini ya, yang harus kita perhatikan maksud saya. Satu, wala yahuddu, dan dia ciri orang yang mendustakan agama. Yang kedua, wala yahuddu, dan dia tidak mendorong, tidak menganjurkan. Maksud menganjurkan itu apa Bu? Tidak menyuruh, tidak menyampaikan kepada orang lain, yuk kita kasih makan orang miskin gitu. Jangankan nak ngasih, ngajak orang supaya ngasih beda mau. Kenapa? Karena Allah tahu kalau awak ngajak orang ngasih, kaget ditanya awak sudah ngasih atau belum gitu. Ya Bu. Jadi maksud ayat ini, ada orang-orang yang dia saking lokek, pelit, medit, kikir bin apa lagi tuh, bakhil bin apa lagi, saking pelitnya Bu, jangankan nak bagi orang gitu, saking tak mau berbagi itu, ngajak orang pun, ngasih tahu orang pun tidak gitu, supaya jangan ditanya dia. Karena kaidah kita kan begitu dah, man usul fahuwa mas'ul, siapa yang ngomong maka dia harus bertanggung jawab gitu. Ya, jadi ada orang yang dia jangankan memberi, mengajak orang saja tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan itu gitu. Karena saking tidak maunya, akhirnya diam baik dia. Kenapa? Supaya dia tidak ditanya gitu. Ya, ini lebih menggambarkan orang yang tadi nih ya Bu ya, kikir, lokek, pelit gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa Allah pakai kata yahuddu? Yang kedua, ala. Kenapa Allah pakai kata ala? Ala itu di atas artinya Bu, kepada, dari, terhadap. Harusnya ya, maaf, wala yahuddu ala ta'amil, betul ya Bu ya? Ya, tidak memberi makan terhadap, kepada ya, kepada ta'amil miskin. Jadi dalam bahasa Arab, memberi makan itu ada kata it'amu gini, memberi makan. Tapi di sini Allah pakai kata ta'am. Saya jelaskan ta'amnya dulu ya. Maksudnya apa? Allah ingin memberitahu bahwa pada harta kita yang dikasih makan ini bukan milik kita sebetulnya gitu. Makanan yang kita keluarkan itu bukan milik kita. Tetapi di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Makanya dalam Islam kita dianjurkan berzakat, bersedekah, berinfak. Kalau dapat uang banyak maka keluarkan 2,5%. Karena apa? Karena ada hak anak yatim, ada hak orang miskin di situ. Di dalam setiap harta kita. Maka yang paling aman itu Bu, paling aman sekali Ibu ya, setiap dapat harta
Zakat 2,5% itu kan kalau saya tidak salah sudah di atas 4 juta gitu Bu, wajib keluar. Ya, setiap dapat uang di atas 4 juta itu wajib keluar 2,5%. Berarti kalau 4 juta 1%-nya 40, ya beda Bu, 40.000. Kalau 2% 80.000, kalau 2,5% berarti 85.000 ya. Hah? Apa pula 100? Oh iya, Masya Allah. Kalau ngitung duit memang lebih pada emak-emak ya dah. Tidak boleh lebih dikit, tidak boleh kurang. Kalau kita dapat uang 4 juta Bu, 2,5%-nya 100.000. Yang mudah, setiap dapat uang 4 juta langsung ibu sisihkan 2,5%-nya keluarkan. Itu gaya Asma binti Abu Bakar. Asma yang umur 20 tahun dia sudah Nabi bilang, kamu masuk surga. Kata Nabi sudah bilang Bu kepada Asma. Kapan Nabi bilang itu? Ketika Asma mengirimkan makanan sewaktu Nabi mau hijrah, bersembunyi di Gua Sur bersama ayahnya Abu Bakar. Asma saat itu sedang hamil 7 bulan, dia yang ngantar makanan ke Gua Sur. Gua Sur itu dari Mekah lumayan jauhnya. Bukan jauhnya saja, naiknya itu Bu. Ya, landai panjang sekali, tergantung mau naik dari sisi yang mana gitu. Kalau kita dari jalan kelihatan curamnya, tapi kalau dari belakang landai panjang sekali ke Gua Sur itu. Asma umur waktu dia hamil itu kan dia bagi 2 selendang dia. Selendang dia robek itu Bu. Satu untuk mengikat perutnya karena sedang hamil. Yang kedua dia pakai robekan yang kedua itu untuk mengikat makanan itu yang diantarkan oleh Nabi. Nabi yang bilang, Asma, aku melihat selendangmu di surga. Maksudnya apa? Asma masuk surga gitu. Itu di umur 20 tahun sebelum Nabi hijrah. Nanti ketika di Madinah Bu, Asma itu terkenal sekali wanita yang pemurah. Setiap dia dapat uang dia keluarkan hartanya. Setiap dapat uang dia keluarkan 2,5 ya hartanya gitu Bu, untuk jatah tadi hak orang lain ya. Jadi kata-kata kenapa Allah tidak pakai kata it'amul miskin tapi to'am, karena Allah sedang memberitahu dalam harta kita, dalam makanan kita itu ada hak orang lain yang kalau tidak kita bersihkan maka dia mengotori hati kita, mengotori pikiran kita, mengotori, membuat kita malas beribadah juga. Ya. Nah, contoh ini Asma. Kalau adiknya, Asma ini punya adik. Tahu Bu siapa namanya? Aisyah, istri Nabi. Kalau Aisyah lain lagi cara berinfaknya. 2 kakak beradik ini dermawan dua-duanya. Kalau Aisyah caranya dia kumpul dulu jumlahnya banyak, 4 juta nih, terkumpul setahun jadi 48 juta. Betul Bu? Iya, 48 juta. Sesudah 48 juta baru dia keluarkan 2,5 ya, dia ini kita pakai hitungan ini ya, 2,5%-nya. Berarti 1.200.000. Iya tak? Betul saya. Kalau ibu mengeluarkan bulan Desember 1.200.000 rasanya berat atau beda? Dibanding mana yang lebih berat? Mengeluarkan yang ini di akhir tahun apa ini setiap bulan? Beda orang, beda rasa, ya tak? Ay payanian ribet ngitung-ngitungnya kaget, aku kumpul dulu kalau ya. Oh, dapat 8 juta dikeluarkan 1.200.000. Tidak besar dia. Akan lebih terasa tidak besar lagi kalau setiap dapat keluarkan gitu. Karena awak main baru datang kemana? Kemana Bu? Baru duduk sebentar becap gitu, kena cas makan entah berapa ya tak? Tidak terasa dah ini. Ya. Ini maksud Allah pakai kata ta'amil miskin, bukan it'am, bukan memberi. Tetapi di harta, di makanan itu memang ada hak orang lain. Wabil khusus di sini dibilang ya, orang miskin. Kalau tadi anak yatim, yang kedua orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mau. Jadi ibu jangan masuk ke sini ya Bu ya. Jangan sampai termasuk itu. Ngajak orang beda galak,
ngajak orang beda berani. Ngapo? Takut awak ditanya. Jangan. Maka kerjakan dulu kan. Tidak usah banyak, ya tak? Yuk, ibu sedekah setiap ke masjid masuk tramol 2.000. Ibu kan bisa ngomong sama anak, nak, sedekah ya, sudah sedekah belum? Gitu kan, awak sudah sedekah. Dan setiap hari ajarkan anak kita untuk sedekah, Bu. Tidak mesti banyak, ya, tapi ajarkan agar dia punya kebiasaan itu. Allah, Nabi bilang, ahabbul a'malu indallahi adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai Allah itu sedikit tapi terus-terusan, bukan sekali banyak berhenti, sudah tu tidak pernah lagi, 2 tahun lagi banyak, ya. Allah lebih suka yang sedikit tapi terus-terusan, mudawamahnya, ya. Oke. Ini orang yang mendustakan agama yang ketiga. Jadi terhadap makanan yang dia miliki, ya, bukan di dalam makanannya itu, kalau fi di dalam, ini ala, terhadap makanan, harta yang kita punya, keluarkan, ya. Maka ini ada perintah kita untuk bersedekah, untuk, ya, berinfak, wabil khusus harta nih. Ibu yang punya harta sekali dapat tup 10 juta, sudah kena zakat malnya itu, Bu, ya. Ustaz, untuk apa ngasih orang, keluarga aku dewek susah, katanya. Ada harta, ada milik orang lain di situ. Zakat itu, kata zakat, membersihkan, kata asal katanya. Kalau harta kita tidak kita bersihkan, Bu, ini urusannya adalah urusan keberkahan. Banyak harta, tapi apa yang terjadi? Bebalak baik di rumah. Gaji abang besar, gaji kita ada, tapi bebalak baik. Kenapa? Bisa jadi karena ada hak orang lain. Gitu. Banyak harta, kita rukun anak kita, ampun. Bisa jadi sumbernya dari makanan kita, harta kita yang tidak kita bersihkan itu, ya. Oh, kita akur, anak kita akur, tapi aduh, maaf, keluarga kita kakek yang datang membuat kita banyak pusing, jadinya banyak masalah, ya. Jadi kuncinya, ayo bersihkan, perhatikan ini, ya, agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Yang ke berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ayat 4 nih. Ayat 4 ngeri nih kita, Bu. Fawailul lil musallin. Apa artinya, Bu? Maka celakalah orang-orang yang apa artinya? Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat, ya. Okay. Yuk tengok ayat 4 ini. Saya pakai spidol merah, ya. Fawailul lil musallin. Ini marah nih, Bu. Fawailul lil musallin. Musallina apa musallini? Nah, ya. Sekarang kita lihat maka fa ini maka, wailun ini celaka, ya. Celaka. Tapi dalam bahasa Arab, ingat, nanti dijelaskan dalam tafsir wailun ini maknanya. Kita pernah cerita wailun enggak ya sebelum ini, ya? Wailul likulli humazatil. Masih ingat, Bu? Apa? Wail ini, ya, satu dia maknanya lil hasrah, penyesalan yang sangat mendalam atas sesuatu yang sudah terjadi. Makna, ya, lil hasrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menyesali, penyesalan yang mendalam sekali. Atas apa? Atas sesuatu yang sudah terjadi yang nggak bisa diperbaiki. Itu wail bahasa Arab, ya. Atau kemarahan yang bersangatan atas seseorang yang sudah diberitahu tapi tidak juga berubah, itu wail bahasa Arab. Wail, ya, kemarahan yang bersangatan. Kemarahan yang bersangatan, yang sangat, maaf saya singkat saja, ya. Yang bersangatan, bersangatan. Maksud bersangatan tuh
marah luar biasa gitu ya Bu. Jadi kalau orang Arab marah luar biasa itu dia pakai kata wailak, celaka kalau gitu. Maaf pakai bahasa awak nih kan. Atau kalau dia menyesali sesuatu yang sudah terjadi nggak bisa diperbaiki, dalam betul penyesalannya, waili, celaka aku, mati aku gitu. Ya Bu, itu wail. Orang Arab pakai itu, ya. Kita buat salah sama orang, sekarang kita sadar bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan kita. Kalau kita nggak minta maaf sama dia, kita cari dia, nggak ketemu, kita cari lagi, ternyata dapat kabar dia sudah meninggal, nggak bisa kita minta maaf sama dia. Yang ada dalam diri kita tinggal ini, penyesalan, waili, celaka aku tidak bisa gitu, ya. Oke, itu maksud wail, atau kemarahan yang bersangatan tuh, marah sekali, ya. Nah, itu wail bahasa Arabnya. Jadi kalau wail keluar itu kemarahan, kalau ke dalam penyesalan yang mendalam. Oke, itu makna wail. Nanti yang ngomong wail ini siapa? Allah. Jadi ayat ini bilang maka celaka, maka penyesal, marah sekali. Allah sedang marah sekali. Allah sedang menyesali betul. Siapa? Lil ini kepada musallin ini orang yang sholat. Ini isim nih Bu, kata benda dia. Maksudnya orangnya selalu sholat, ini orang yang sholat. Jadi Allah ternyata bisa marah, bisa sangat kecewa kepada orang yang sholat. Nanti makna wail yang berikutnya, ya, ini bisa berarti lembah di neraka ya, nama lembah di neraka jahanam. Neraka wail itu Bu ya. Yang neraka jahanam sendiri minta perlindungan Allah dari lembah ini. Neraka paling keras siksanya namanya neraka jahanam. Di neraka jahanam itu ada bi'run, ada lembah. Yang lembah ini kalau dia dibuka, maka neraka jahanam minta perlindungan kepada Allah, takut. Cuman itu Bu. Neraka paling mengerikan, paling keras siksanya jahanam. Di jahanam ada lembah yang kalau katupnya dibuka, maka neraka jahanam dewek minta perlindungan kepada Allah dari dia nih, dari wail ini. Maka kan neraka kita sering diajari neraka, sering dengar kata neraka wail. Maksudnya itu, ya, lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri minta perlindungan kepada Allah atasnya. Oke. Jadi maka celakalah, maka neraka jahanam wail bagi orang-orang yang salat. Penyesalan, Allah menyesali betul orang yang salat. Allah marah betul pada orang yang salat. Disiapkan pula tempatnya di neraka jahanam buat orang yang salat. Karena yukadzibu tadi ayat di atasnya bukan kafir ya, yukadzibu. Dia tahu tapi dia mendusta. Nah, kita sambung berikutnya. Alladzina hum. Nah, lihat Bu. Alladzina, orang yang hum, mereka, an salatihim sahun. Allah pakai kata di sini an, saya tulis ini saja ya. An salatihim sahun. Hunnya pakai H besar ya Bu ya. Tolong perbaiki ya kalau salah. Alladzina hum an salatihim. Yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya sahun. Ya. Sahun diterjemah diartikan orang yang lalai. Nah, sekarang lalai ya. Sholatihim, sholatnya. Sekarang perhatikan ini Bu. Siapa yang sholatnya yang lalai itu siapa? Siapa yang dimaksud orang yang sholatnya lalai? Apakah orang yang lagi sholat lupa jumlah rakaatnya?
rakaat berapa nih ya gitu. Apakah orang yang ketika dia sholat badannya rukuk lah, tapi yang dia ingat, aduh kompor belum dimatikan ya Allah, lagi sholat ya Allah, nah aku belum aku jemput. Orang yang mana yang disebut lalai dalam sholat itu? Nah, yuk kita tengok. Yang pertama, kenapa Allah pakai kata an, tidak pakai kata fi? Alladzina hum fi salatihim sahun. Fi ini artinya di dalam, ya. Untung kata ulama tafsir, untung, bahagialah kita karena Allah tidak pakai kata fi, tidak pakai kata di dalam. Kalau sempat yang dimaksud wail di sini orang salat itu orang yang fi salatihim sahun, maka waktu awak salat lupa jumlah rakaat, kena gitu. Kalau kita lagi salat terpikir, ya Allah, abang aku di mana ya? Sudah makan atau belum ya? Abang lagi kerja apa nih ya? Tadi badannya udah enak dia nih. Lagi salat misal ibu mikir gitu, atau ingat emak kan, ingat ibu, ya Allah ibu apa kabar gitu. Ya ingat bapak kan. Kalau untung tidak pakai kata fi, tapi pakai kata an. An itu maksudnya, jadi bu, maksudnya ini, kalau pakai kata fi sedikit saja kita khilaf lagi sholat tidak khusyuk, maka akan masuk dalam ayat ini. Tapi Allah sangat luar biasa. Allah tidak pakai kata fi, Allah pakai kata terhadap. Ya, terhadap sholatnya dia sahun. Siapa yang dimaksud sahun di sini? Ada 4. Ya, siapa yang disebut orang yang lagi sholat itu sahun? Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya Bu ya di dalam orang-orang yang sahun ini ya. Ayat berapa ini Bu sudah? Oh masih 5 ya. 1. Makna sahun ulama menjelaskan makna sahun Bu. Makna sahun yang pertama itu orang yang suka sholat di akhir waktu. Lantak lah. Gek lu. Tak tahu hari lah siang. Ya tak, kalau sholat subuh itu galak sering nian. Kita lah dak, kita cerita diri kita dewek dak. Bentar lagi ah. Zaman muda-muda dulu kan gitu Bu. Bentar lagi ah, ngelurusi pinggang bentar gitu. Anak kita dibangunin cepat lah, loading dulu bi kata dia. Pakai sekarang istilahnya belum loading nih nah kata dia. Ya, jadi yang sahun yang pertama itu orang yang sholat di akhir waktu tanpa uzur, oke? Untung ulama ya bijak nih. 1, sholat di akhir waktu maksudnya suka menunda-nunda sholat tanpa uzur. Uzurnya apa Bu? Tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat ya. Yang kedua, maksudnya ini, maaf sebelum pindah, hati-hati ya Bu, kalau lah datang panggilan azan tuh ya langsung penuhi, stop dulu yang lain. Biasakan sama anak kita kalau sudah datang azan kita yang nyontoin, bang kalau dia laki-laki, nah ayo ke masjid. Kalau belum biasa dia ajak dia sholat sama. Jadi setiap terdengar azan hentikan semua kegiatan di rumah. Lagi nonton asik acara di TV, asik kita misal lagi kumpul keluarga, tiba-tiba azan, stop dulu, berhenti. Ya, itu maksud jangan kita termasuk sahun ini. Ya, buat kita ibu-ibu, sholatlah, usahakan betul sholat di awal waktu. Usahakan betul sholat di awal waktu. Jangan gek lu sudahnya lewat. Ya, ya Bu. Usahakan betul ini karena salah satu ya orang yang masuk surga Firdaus itu ya, nanti masuk kaidah berikutnya ya, tidak orang yang sholatnya hafizun, sholatnya terjaga. Oke.
Lalu yang kedua yang dimaksud sahun dalam tafsir adalah sangat gerak, sangat cepat gerakan dan bacaannya, macam burung lagi matok ayam lagi makan tuh nah. Ya, orang yang sahun itu adalah dua, di sini dikatakan orang yang sangat cepat gerakan dan bacaannya. Maka hati-hati Bu, sholat itu kondisikan betul, ya tak? Bahwa saya sholat supaya dia tumaknina, ya, berdiri tumaknina, ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk iftiras tumaknina, semuanya dapat tumakninahnya, berarti itu sempurna sholatnya. Jangan tap-tup gitu. Ustaz terawih macam itu, Ustaz ngebut 21 rakaat 7 menit, jangan dicontoh. Ya. Yang ketiga yang dimaksud sahun itu adalah orang yang tidak sempurna syarat dan rukunnya, termasuk tidak sempurna wudunya. Maka agar kita tidak termasuk dalam golongan yang sahun, perhatikan juga tidak hanya pakaian kita bersih atau tidak, mukena kita ini kapan terakhir dicuci. Saya yakin kalau ibu-ibu seminggu sekali lah, ya tak? Ibu punya mukena berapa? Saat saya punya mukena 2. Oh, punya mukena 12 Ustaz. Macam mana cara makainya Bu? Januari, Februari. Ya tak? Sama lah, ya tak? Seperti pakaian lah dia, rasa-rasanya 7 hari sudah atau berapa hari sudah tidak enak, ganti. Ya, sajadah. Kadang maaf ya tak, sajadah kapan terakhir nyuci sajadah ya? Nak nunggu bau dulu pas sujud itu air bau baru nak nyuci. Gitu. Ya. Syarat rukun solatnya, bacaan rukun solat Fatihah ya, rukun solat. Plus juga tadi ingat wudu. Perhatikan juga Bu wudu. Anak-anak kita walaupun sudah berulang-ulang dikasih tahu, cuma dia kadang galak nak cepat-cepat tulah. Iya kan? Sehingga ketika basuh muka tak sempurna, basuh tangan ini tak kena apa ni namanya? Sikunya. Basuh kaki tak kena atau kakinya gitu ya. Tak sempurna dia. Orang yang begitu termasuk sahun, ya. Dan yang terakhir, yang keempat yang dimaksud dengan sahun pada ayat ini adalah orang yang menganggap ringan solat, menganggap enteng solat. Ayo solat, gelo, bentar lah itu 3 rakaat cepat. Yuk salat ya gelo, bentar lah itu, tidak sampai 5 menit dah, tunggulah. Ya, masih ada kerjaan gelo, gampang lah tuh, sudah lah tuh kayak gitu. Ya, termasuk sahun orang yang seperti itu, menganggap ringan, menganggap enteng salat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada juga yang menambahkan masalah kekhusyuan salat. Ya, kurang sekali khusyuknya. Kurang khusyuk itu banyak sekali gerakannya, ya, segala macam. Baik, itu ayat kelima, ayat 6. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Dia sholat karena ingin dilihat oleh ra'un dari kata ra'a, ingin dilihat orang, melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang. Riya itu dari, yang dimaksud di sini orang yang beriman ya Bu ya, maksudnya kita gitu. Siapa kita? Kita akan celaka, termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat kita, ketika kita sholat itu lebih karena ya ingin mendapatkan penilaian dari orang lain atau ingin dapat perhatian dari orang lain. Riya di sini orang-orang yang berbuat riya. Alladzina hum yura'un. Makanya Bu, hati-hati sekarang hati-hati betul. Riya itu kadang-kadang tak tanpa sadar Bu, tanpa sadar kita, ya. Kita sedekah dibaca kemudian oleh petugas di masjid itu kan, sumbangan dari Ibu A 500.000 gitu kan.
Mana yang lebih aman buat buat kita, Bu? Ya. Kalau kita hanya menulis hamba Allah dengan disebut nama kita, lebih aman hamba Allah. Hati kita tidak berubah, tujuan kita tidak berubah. Walaupun tidak, insya Allah aku tidak berubah, dak. Tujuan aku ni Allah baik gitu. Tujuan saya Allah. Tapi kalau ditulis di papan tulis nama kita tuh kan infak, oh ada terus setiap masuk masjid nampak nama kita tuh. Berubah juga hati nih. Setiap nengok alangkah senangnya hati. Setiap nengok alangkah senangnya hati. Jadi kemudian berubah niat itu beribadah karena tadi ya senang, menimbulkan rasa senang, dianggap oleh orang lain orang baik. Satu rahasia ayat Yuraun ini, Bu. Di padang mahsyar nanti kan tidak ada perlindungan. Kata Allah, ada 7 golongan yang akan dapat perlindungan Allah di padang mahsyar yang sangat berat itu. Kita akan berdiri ribuan tahun tanpa pernah duduk, tanpa pernah berbaring, tanpa istirahat, tegak baik pokoknya. Ya. Tidak akan duduk kita. Nah, di saat itu nanti akan ada naungan spesial untuk 7 golongan. Nah, salah satu golongannya itu adalah orang yang sedekah diam-diam. Sekarang ibu mau kaget di padang mahsyar yang ratusan ribu tahun kita berdiri itu, kita dapat naungan. Caranya sederhana, ibu sedekah diam-diam. Atau ibu kepengen sedekah disebut orang baik, tetangga-tetangga senang. Lebih elok diam-diam. Itulah sebabnya Umar bin Khattab, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau tetap malam-malam dia panggul dewek beras itu, dia antar dewek ke rumah orang. Dan malam-malam saat orang tidak melihat gitu. Kenapa? Karena dia ingin menjaga keikhlasannya, ya, semata-mata karena Allah. Oke, jadi jangan. Maka kalau kita kunjungan ke panti asuhan, lagi moto, difoto, upload gitu. Rasa-rasanya itu yang sedang perlu kita kaji ulang, enggak, Bu? Memang itu syiar bagus lah gitu. Tapi mungkin fotonya mungkin pas bukan lagi ngasihnya gitu. Apa namanya, quote tulisan itu apa namanya? Captionnya bukan menyampaikan sumbangan senilai. Jangan begitu juga. Iya dak, silaturahmi ke panti asuhan anak yatim A bersama ibu-ibu majelis taklim. Mungkin itu masih lebih terjaga niat kita, ya dak. Ketimbang menyampaikan sumbangan bahaya. Hilang pahala kita, ya, hilang bagai debu yang ditiup angin. Baik, terakhir alladzina hum sholati. Apa ayat ke? Nah, wayamnaunal maun. Apa artinya, Bu? Dan mereka enggan. Yamnauna artinya mencegah, menahan, ya. Al-ma'un sesuatu yang remeh, ringan, tidak berharga. Enggan atau mencegah dirinya memberikan bantuan kepada orang lain walaupun itu sesuatu yang remeh. Bu, nih tengok al-ma'un, saya tulis ya. Ini nama surat kita. Artinya al-ma'un. Zaman dulu al-ma'un ini makna awalnya adalah sesuatu yang kalau diminta orang pasti kita kasih. Kenapa? Karena dia remeh temeh kecinian gitu. Ada tetangga minta air seember ke rumah, ibu kasih apa tidak? Kasih, karena remeh temeh. Ada tetangga minjam korek, iya, ibu kasih. Minta api kan kasihlah gitu. Ada tetangga minjam sendok, ibu kasih tidak? Iya, kenapa? Sepele, remeh temeh. Itu yang namanya al-ma'un. Tetangga ada tamu, tikarnya kurang, dia ingat ibu ada, dia datang ke ibu, minta maaf lah aku nak make gitu. Nak minjami ibu terpikir, kaget kotor, dia dah galak nyuci. Ya. Jadi di awalnya dulu, Bu, al-ma'un itu misal ada kucing, ibu melihara kucing. Kan? Tengok dia butuh, dia perlu minum, ibu kasih air minum sedikit. Itu al-ma'un. Ya.
Jadi yang Allah cela di ayat terakhir ini adalah orang yang tidak mau bersedekah atas sesuatu yang remeh-temeh. Tidak mau dia. Kenapa? Di sini di dalam tafsir dikatakan dia hanya mau ngasih kalau pemberian itu menguntungkan dia. Tapi kalau dia berinfak memberi orang lain tidak menguntungkan, tidak mau dia ngasih. Tetangga minjam ember, itu nah dia lokek sama aku. Setiap aku minjam dia udah galak gitu. Aku dah saatnya pula. Nah itu al-ma'un ibu kena. Tetangga minjam penggorengan, minjam panci sama ibu. Ibu udah galak kasih. Dia nyakiti aku ibu kena al-ma'un namanya. Lah. Nah, ajari sama anak kita kalau ada kawan minjam penghapus dak galak ngasih, al-ma'un itu namanya. Ya hilang biarlah kan, emang habis dikit. Kadang ada kata minjam pengeri dia galak, kau kalau habis minjam bikin rusak, jangan. Biarlah rusak bu, tapi jangan rusak sifatnya. Ya itu al-ma'un. Ya ini yang dimaksud al-ma'un nih. Lah bu, minjam HP sebentar, ayo galak. Habisi pulsa aku baik, padahal udah habis juga pulsa kita karena nelpon pakai WA. Habislah dikit tapi tidak pengaruh-pengaruh amat. Ya, remeh-temeh. Jadi ingat orang yang kelima ya. Yang Allah katakan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mau memberi bantuan padahal bantuan itu remeh-temeh. Ya, ada yang ngemis datang ke rumah. Tiap minggu dia nih datang, kemarin aku kasih, sekarang datang galak nian. Kalau ada pengemis siapa rajin datang ke rumah ibu, pertama ibu kasih, minggu kedua ibu kasih, minggu ketiga kasih lagi, kasih terus, jangan bosan. Ya kadang sederhana, datang ke rumah kasih 1 gelas air nih, ya dak, kasih di belakang ada kue, kasih kue, nah, kasih duit berapa terserah ibu nak ngasih. Kalau tidak malu 1.000. Ya, itu al-ma'un. Ingat ya. Jadi al-ma'un ini bu, ingat. Al-ma'un ini adalah sesuatu yang remeh-temeh. Yang jika diminta orang, pasti kita kasih sebenarnya. Tapi karena awak ingin memberi itu kalau menguntungkan diri kita baik, karena sifat kikir kita tadi itu, akhirnya kita berhitung. Nah, waktu berhitunglah kena kita di sini. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu sekalian, pas jam 11:05. Oh lewat 6 menit, mohon maaf. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan, ciri-ciri pendusta agama itu adalah, jadi pendusta ya bukan orang kafir ya. Ingat, pendusta itu orang yang sudah tahu tapi dia mengingkari. 1, tidak peduli terhadap anak yatim. Yang kedua, tidak mau bantu orang miskin. Yang ketiga, lalai dalam sholat. Yang keempat, berbuat baik, ingin dipuji orang. Yang kelima, pelit, tidak mau membantu walaupun dengan sesuatu yang kecil, enteng, ringan. Al-ma'un. Lah. Jadi kalau ada yang minjam sarung, minjam apa, kasih sekarang nih, jangan tidak, kaget masuk ke dalam surat Al-Ma'un ini. Kenapa? Karena tidak semua harta yang ada pada diri kita ini bu, milik kita. Ada di dalamnya hak orang lain yang harus kita berikan. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.